Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-qailu fi kitabihil karim, law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul kiram, para alim, para ulama, warasatul anbiya, para sesepuh, bini sepuh, al-mukarramun, sang guru besar, beliau Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mufti, Mursyid Thariqatus Siddiqiyah Syekh Mukhtarullah Al-Mujtaba, yang kami takdimi ibunya Sofatul Ummah sebagai penasihat organisasi Jamiah Kausaran Putri Hajarullah Siddiqiyah, juga sebagai ketua umum organisasi Hilal Berkat Rahmat Allah Siddiqiyah, sekaligus sebagai ketua Yayasan Tarbiyah Hifdzul Ulam wal Banat Pusat Losari Pelosok Jombang, Jawa Timur, Indonesia. Al-Mukarramun, beliau Bapak Tasrikul Atib Aziz, Ketua Forum Khalifatus Siddiqiyah. Al-Mukarramun, beliau Bapak Muhammad Subhi Al-Jalsani, pimpinan Wali Talqin Thariqah Siddiqiyah Indonesia, sekaligus sebagai Ketua Umum Organisasi Pemuda Siddiqiyah from Ketuhanan Yang Maha Esa. Yang kami hormati segenap organisasi otonom di lingkungan Thariqah Siddiqiyah, Bapak Ibu yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, syukur alhamdulillahirabbil alamin dumateng beliau Mursyid Thariqatus Siddiqiyah Syekh Mukhtarullah Al-Mujtaba. Bapak Ibu yang kami muliakan, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Yusuf ayat nomor 4 ayat nomor 5 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Idh qala Yusufu li abihi ya abadi inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaidan inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Tatkala Yusuf berkata kepada bapaknya, "Hai bapakku, sesungguhnya aku telah melihat 11 bintang dan matahari serta bulan. Aku lihat mereka bersujud kepadaku." Ia menjawab, "Hai anakku, janganlah engkau menceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, karena nanti mereka menipu daya. Sesungguhnya syaitan itu bagi manusia musuh yang nyata.
Nabiullah Yusuf adalah anak Nabiullah Yakub dan termasuk keturunan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ia sangat disayangi oleh ayahnya Nabi Yakub alaihissalam, melebihi dari saudara-saudaranya yang lain. Oleh karena itu, saudara-saudaranya merasa dengki kepada Yusuf. Pada suatu saat, Nabi Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan semuanya sujud kepadanya. Dan mimpinya disampaikan kepada bapaknya sebagaimana yang diterangkan di dalam Al-Quran tersebut. Kesayangan Nabiullah Yakub kepada Yusuf dan adiknya Bunyamin nampaknya tidak dapat ditutup-tutupi lagi. Demikian pula kedengkian dan kebencian saudara-saudaranya Yusuf juga tidak dapat ditutup-tutupi sama sekali kesayangannya Nabiullah Yakub kepada Yusuf dan adiknya. Sebetulnya wajar, karena Yusuf dan Bunyamin ditinggalkan ibunya yang bernama Ruhila karena meninggal dunia sewaktu melahirkan Bunyamin. Karena kematian ibunya inilah maka bapaknya Nabi Yakub alaihissalam sangat mencintai kedua anak ini, yaitu Yusuf dan Bunyamin. Apalagi setelah Nabi Yakub mendengar dan mengetahui akan mimpi Yusuf itu, makin bertambah cintanya dan semakin bertambah pula pengawasannya untuk keselamatan Yusuf dan adiknya. Hal ini menyebabkan bertambah kebencian dan kedengkian saudara-saudaranya terhadap Yusuf dan adiknya itu. Kemudian apa yang terjadi? Saudara-saudara Yusuf bermusyawarah. Pada suatu hari, mereka yang membenci dan dengki kepada Yusuf berkumpul dan berembuk untuk mengemukakan perasaan mereka masing-masing atas perlakuan bapaknya yang dianggap oleh mereka tidak adil kepada anak-anaknya. Dalam bermusyawarah ini hanya Bunyamin sajalah yang tidak diajak, karena Bunyamin itu saudara kandung Yusuf. Dalam musyawarah ini diputuskan oleh mereka agar Yusuf dibuang saja. Jadi dalam keputusannya itu agar Yusuf dibuang saja, sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran, qalu ya abana malaka la manna ala Yusufa wa inna lahu lana sihuna arsiluhu ma'ana ahdan yarta wa yal'ab wa inna lahu lahafidun.
Kola ini layah zunani antar abubihi wa khofu ayat kulahu tibun wa antum anhu ghafilun. Qalu lain akalu tibu wa nahnu usbatun inna idzan la khosirun. Mereka berkata, hai Bapak kami, mengapakah engkau tidak percaya kepada kami tentang Yusuf? Padahal sesungguhnya kami memberi nasihat kepadanya. Kirimlah dia besok bersama kami supaya ia bisa makan-makan dan bermain-main, dan sesungguhnya kami akan menjaga dia. Ia berkata, sesungguhnya aku bersusah hati melepaskan pergi bersama kamu, dan saya takut kalau ia dimakan serigala sedang kamu lalai menjaganya. Jawab mereka pula, jika dia dimakan serigala sedang kami segolongan banyak, maka sesungguhnya kami kalau begitu adalah orang-orang yang rugi. Surat Yusuf ayat 11-14. Karena desakan putra-putranya itu kepada ayahnya untuk membawa Nabi Yusuf pergi sangat kuat sekali, dengan alasan kuat pula. Akhirnya diizinkan juga oleh ayahnya. Jadi setelah mereka pergi bersama-sama dengan Yusuf, maka mereka telah sepakat hendak memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Perbuatan mereka dilaksanakan pula. Namun Tuhanlah Maha Adil yang membuka rahasia atas perbuatan mereka itu. Setelah mereka melaksanakan niat perbuatan jahatnya itu, lalu mereka pulang kembali ke rumahnya. Hari pun sudah petang. Mereka datang terus menghadap ayahnya, seraya menangis sambil berkata, hai Bapak kami, bahwasanya kami telah pergi bermain-main dan kami tinggalkan Yusuf dekat barang-barang kami. Tiba-tiba datanglah seekor serigala, lalu Yusuf dimakannya. Dan mungkin tidak percaya meskipun kami orang yang benar. Firman Allah dalam Al-Quran, waja'u abahu isya'an yabkun qalu ya abana inna dahabna nastabiku wa tarokna Yusufa aida mata inna fa'akalau tibun wa ma'anta bimu'minin lana walau kunna sodikin. Waja'u ala komisihi bidamin kalin kola bal sawwalat lakum anfusukum amron fasobaru jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Dan mereka datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis. Mereka berkata, wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf dengan barang-barang kami, lalu dimakan dia oleh serigala.
walaupun kami benar mereka datang membawa baju Yusuf yang telah berlumuran darah palsu. Lalu Yakub berkata, kamu memudahkan mendorong urusan ini. Sabarlah, yang lebih baik Allah tempat minta tolong tentang kejadian yang kamu terangkan itu. Nabi Yusuf yang ditinggalkan oleh saudara-saudaranya dan yang telah dimasukkan ke dalam sumur tertolong juga oleh seorang musafir yang datang dari negeri Madian, akan pergi ke negeri Mesir. Sewaktu mereka akan mengambil air di tempat itu, diulurkanlah tali timbanya ke dalam sumur. Alangkah terkejutnya sewaktu timbanya diangkat naik ke atas, tergantunglah Yusuf di tali timba itu dan terangkatlah ke atas. Setelah dilihatnya, musafir itu lalu berkata sambil terkejut, hai alangkah gembira kita mendapat seorang anak yang tampan. Karena yang mendapatkan Yusuf ini seorang pedagang, maka Yusuf dijadikannya barang dagangannya. Kemudian Yusuf dibawanya ke Mesir dan dijualnya kepada seorang pembesar di Mesir. Pembesar itu mengambil Yusuf menjadi anak angkatnya, dipelihara baik-baik oleh istri pembesar itu. Istri pembesar itu namanya Zulaikha. Jadi istri pembesar yang membeli Yusuf itu adalah Zulaikha. Maka sejak itu tinggallah Yusuf dengan ibu angkatnya. Nabi Yusuf memang seorang yang gagah dan sangat menarik hati bagi yang melihatnya, terutama bagi wanita-wanita. Demikian halnya Siti Zulaikha yang mulanya menjadi ibu angkatnya, tetapi kemudian berubah tertarik dan mencintai Yusuf. Pada suatu hari Yusuf dibujuknya supaya mau bersama dia, sedang pintu kamar ditutupnya. Melihat gejala yang tidak baik itu, Yusuf lari, namun ditariknya baju Yusuf sehingga koyak. Yusuf lari keluar. Tetapi setibanya di pintu, keduanya bertemu dengan suami Zulaikha. Karena Zulaikha merasa takut, maka ia segera melaporkan kepada suaminya dengan katanya, apakah balasannya terhadap orang yang tidak berbuat jahat kepada istri engkau? Jawab suaminya, harus dimasukkan dalam penjara atau disiksa yang pedih. Lalu Yusuf menolak tuduhan itu dengan katanya, ia yang membujuk kepadaku. Karena tuduh menuduh, maka atas kekuasaan Allah, bayi dari keluarga Zulaikha yang masih dalam ayunan ketika itu dapat berbicara, sebagaimana tersebut dalam Al-Quran. In kana qamisuhu qudda min kubuli fasaddaqat wa huwa minal kadhib.
Wa ingkana qamisuhu qadda min duburin fakadabat wa huwa minas shodiqin. Yusuf, jika baju Yusuf itu koyak depan, tandanya wanita itu yang benar dan Yusuflah yang dusta. Tetapi jika bajunya Yusuf koyak di belakang, maka Zulaikha lah yang bohong dan Yusuflah yang benar. Mendengar keterangan bayi tersebut, maka suami Zulaikha melihat baju Yusuf dan ternyata baju itu koyak di belakangnya sebagaimana tersebut dalam Al-Quran. Falamma ra'a qamisahu qadda min duburi qala innahu min kaidi kunna inna kaida kunna alim. Tatkala suaminya melihat baju Yusuf koyak di punggung, lalu ia berkata, sesungguhnya ini sebagian tipu dayamu, dan tipu dayamu itu adalah berbahaya besar. Peristiwa ini menjadi sumber pembicaraan umum, sehingga nama Zulaikha menjadi rendah. Hal ini diramaikan, dibicarakan orang. Alangkah ganjilnya seorang istri bangsawan jatuh cinta kepada bawahannya. Oleh Zulaikha dibuatlah pembelaan diri. Jadi Zulaikha membuat pembelaan diri dengan jalan mengundang istri-istri pembesar-pembesar lainnya untuk datang di rumahnya untuk dijamu makan, dijamu minum, dan jamuan yang dihidangkan itu bukanlah makanan yang biasa, melainkan buah-buahan, dan masing-masing diberinya sebuah pisau yang tajam. Ketika mereka mengupas buah-buahan itu, disuruhnya lah Yusuf keluar lewat melintasi wanita-wanita itu. Ketika Yusuf lewat di hadapan wanita-wanita itu, alangkah terperajatnya mereka itu melihat wajah Yusuf yang begitu tampan, yang begitu menarik, seraya berkata, Masya Allah, barangkali ini malaikat bukan manusia. Karena terpesona melihatnya ketampanan Yusuf, maka lupalah mereka memegang pisau yang tajam itu. Dengan tiada sadarlah mereka menyayat-nyayat jarinya sehingga luka-luka. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran. Hasya lillahi ma hadza bashar in hadza illa malakun karim. Masya Allah, ini bukan manusia, ini tidak lain malaikat yang mulia. Setelah Yusuf pergi, baru mereka terasa tangannya telah luka-luka. Ketika itulah Zulaikha berkata, inilah orang yang menyebabkan kamu hinakan aku sebab mencintainya. Sesungguhnya aku mencintainya, tetapi ia enggak. Zulaikha tetap mencintai Yusuf. Kemudian Yusuf menyerahkan diri kepada Allah seraya berdoa. Qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Yusuf berkata, wahai Tuhanku, penjara itu lebih aku sukai daripada apa yang mereka ajak akan daku kepada. Doa Nabi Yusuf dikabulkan Tuhan. Ia dimasukkan oleh pembesar Mesir ke dalam penjara, bukan karena kesalahan Yusuf, melainkan untuk menghindari fitnah orang terhadap Zulaikha.
Selama di penjara, Yusuf senantiasa memperlihatkan ketinggian budi pekertinya kepada kawan penjara. Yusuf mempunyai 2 orang teman yang akrab selama di penjara. Pada suatu hari, seorang di antara keduanya berkata kepada Yusuf, "Saya bermimpi seolah-olah aku merasa buah anggur, memeras buah anggur buat tuan." Dan berkata seorang lagi, "Aku bermimpi seolah-olah aku menjunjung roti di atas kepalaku. Tiba-tiba roti itu dimakan burung. Cobalah engkau kabarkan aku, hai Yusuf, akan takwilnya. Sungguh aku melihat engkau seorang yang baik hati." Sebelum menerangkan akan takwilnya kedua pemuda itu, Yusuf menggunakan kesempatannya untuk dakwah kepada orang banyak. Dengan katanya, "Saya ini seorang nabi dan rasul Allah. Aku akan memberikan takwil mimpi kedua pemuda ini berdasarkan dengan apa yang telah diwahyukan kepada kami, dan bukan seperti apa yang dikemukakan oleh ahli-ahli tenung dan nujum yang hanya mempergunakan pertolongan syaitan yang menjadi musuh Allah dan belum tentu benar." Kemudian Yusuf menerangkan takwil mimpi kedua pemuda ini menurut apa yang telah diwahyukan Allah kepadanya. Takwil mimpi pemuda pertama ialah bahwa dia segera keluar dari penjara dan kembali bekerja seperti sebelum masuk penjara, yaitu menjadi tukang kebun raja. Adapun takwil pemuda yang kedua ialah bahwa ia akan dihukum salib dan bangkainya akan dimakan oleh burung-burung. Takwil yang diterangkan Yusuf ini ternyata benar, dan Nabi Yusuf masih tetap bertahun-tahun lamanya di dalam penjara. Pada suatu ketika Raja Mesir bermimpi. Ini diterangkan di dalam Arukan, "Wa qalal maliku inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kulhunna sab'un ijafun wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra ya bisatin. Ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'ya ya ikuntum li ru'ya ta'burun." Qalu adu'at akhlami wa ma nahnu bita'wilil akhlami bi'alimina. Wa qala alladziina naja minhuma wattakaru ba'da ummatin ana unnabiukum bita'wilihi fa'arsilu. Dan raja berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 sapi yang gemuk dimakan dia oleh 7 sapi yang kurus. Dan aku mimpi 7 tangkai yang hijau dan yang lainnya kering. Hai pegawai-pegawai, berilah fatwa kepadaku tentang mimpiku ini, jika memang kamu bisa takwilkan mimpi." Mereka berkata, "Itu mimpi-mimpi yang kacau
dan bukanlah kami orang-orang yang mengetahui takwil mimpi-mimpi itu. Dan berkata orang yang selamat dari antara dua itu, setelah ia ingat sesudah satu masa, aku akan kabarkan kepada kamu takwilnya. Lantaran itu utuslah saya mendapatkan Yusuf di dalam penjara. Raja sangat gembira mendengar pendapat tukang kebunnya itu. Kemudian memutus tukang kebunnya itu menemui Yusuf dan di dalam penjara. Sesampai di penjara diterangkanlah tentang mimpi raja itu dan minta agar Yusuf dapat mentakwilkan mimpi raja itu. Kemudian Yusuf memberikan keterangan tentang takwil mimpi raja itu. Dia berkata, kamu akan berladang 7 tahun dengan sungguh-sungguh, maka apa yang kamu lakukan, hendaklah kamu tinggalkannya pada tangkainya, melainkan sedikit dari apa yang kamu makan. Kemudian akan datang sesudah itu 7 tahun kepaya yang akan memakan apa yang kamu sediakan baginya, melainkan sedikit dari apa yang kamu simpan. Kemudian akan datang sesudah yang demikian satu tahun yang padanya dihujani manusia, dan padanya lah mereka akan memerah. Setelah raja diberitahukan tentang takwil mimpinya itu, raja mengakui bahwa takwil itu memang berkesan sekali. Kemudian raja memerintahkan agar Yusuf dibawa ke hadapannya dengan harapan mudah-mudahan ia mempunyai pemandangan-pemandangan yang lain yang berguna untuk keselamatan bersama. Dengan tenang Yusuf menemui panggilan raja dan keluarlah Yusuf dari penjara. Raja yakin dan percaya akan takwil Nabi Yusuf. Kemudian Yusuf diserai tugas menghimpun dan mengatur persediaan bahan makanan pokok, dan hal ini dapat dilaksanakan oleh Nabi Yusuf dengan baik. Demikianlah cara Allah. Allah telah menempatkan Yusuf di tempat yang selayaknya. Sesudah bertahun-tahun meringkuk di dalam penjara, sesudah 7 tahun Nabi Yusuf memegang tugas itu, tugas negara sebagai Menteri Kemakmuran, rakyatnya menjadi kokoh, bersatu, dan negaranya semakin makmur. Maka 7 tahun cukup untuk menghimpun kekuatan ekonomi di negeri Mesir untuk menghadapi 7 tahun yang panas terik dan peceklik. Masa 7 tahun berikutnya ternyata benarkah datang masa panas dan masa peceklik? Namun persediaan yang cukup yang telah disediakan oleh Yusuf selama 7 tahun berturut-turut dapat menjamin rakyat Mesir dengan baik. Maka kelaparan dan peceklik bukan hanya menimpa di negeri Mesir saja, tetapi menimpa pula di negeri-negeri lain yang berdekatan dengan Mesir sampai ke Kan'an, negeri yang ditempati Nabi Yakub dengan anak-anaknya yang
di sana. Rakyat yang berdiam di sekitar tetangga negeri Mesir juga meminta pertolongan ke Mesir, termasuk keluarga Nabi Yakub. Pada suatu hari, datanglah 10 orang laki-laki meminta pertolongan mendapat bantuan makanan pokok yang sangat dibutuhkan mereka. Sebagai orang yang kuat ingatannya, Nabi Yusuf tidak lupa kepada mereka dan Yusuf menyebut baik. Dan pada waktu itu Yusuf menyambut dengan baik. Mereka diperselisihkan duduk di tempat yang ditentukan karena Yusuf ingin mendengar berita-berita penting dari mereka. Kemudian Yusuf memerintahkan kepada bawahannya agar memberikan bahan makanan yang cukup kepada mereka yang datang dari Kan'an. Kemudian mereka bertolak kembali ke negerinya dengan perasaan lega dan gembira. Setelah mereka tiba di negerinya, segera menemui bapaknya, menceritakan pengalaman-pengalamannya selama di Mesir. Dan mereka mau mengemukakan bahwa raja ingin bertemu dengan saudara-saudara yang lain. Nabi Yakub alaihissalam mula-mula tidak mengizinkan karena masih ingat akan peristiwa yang dialami oleh Yusuf. Namun mereka terus mendesak kepada ayahnya dengan alasan-alasan yang kuat yang meyakinkan ayahnya. Dan akhirnya Nabi Yakub mengizinkan Bunyamin turut serta dalam perjalanannya ke Mesir seperti yang pertama kali itu. Setelah mereka datang, segera menghadap raja, dan baru saja mereka menghadap Yusuf, melihat saudaranya turut serta gembira. Mereka disuruh duduk bersama raja untuk dijamu dengan baik. Dengan perlakuan raja yang baik hati ini, Bunyamin menangis terharu dan ingat akan saudaranya yang bernama Yusuf. Dengan tangis yang terseduh-seduh, berkatalah Bunyamin, kalau Yusuf masih ada, tentu dialah yang duduk di sampingku ini. Setelah mereka cukup lama bertemu dengan raja, mereka pulanglah dengan membawa perbekalan yang cukup dan lebih cukup daripada semula. Sewaktu memberikan perbekalan dan bahan makanan itu, Yusuf memerintahkan kepada bawahannya agar di dalam barang-barang itu dimasukkan dengan diam-diam sebuah timbangan kepunyaan negara dan dimasukkan di tempat yang dibawa oleh Bunyamin. Baru saja mereka berangkat keluar dari kota Mesir, tiba-tiba mereka ditahan untuk diperiksa barang-barang yang dibawa. Dalam pemeriksaan ini ternyata terdapatlah alat timbangan negara yang sedang dicari-cari. Karena inilah mereka tidak boleh pulang ke negeri Kan'an untuk diusut perkaranya. Dengan peristiwa ini mereka gelisah dan susah sekali. Seraya mereka berkata kepada Yusuf, "Ya Tuhanku, bapak kami sudah sangat tua, sudah melewati 80 tahun.
dan kami tidak dapat berpisah karena kami selalu menjaga akan keselamatan beliau. Kami ini bukan pencuri, izinkanlah kami membawa Bapak kami sebagai saksi akan kebenaran kami, karena kami adalah dari turunan orang yang baik-baik. Atau kami izinkanlah pulang dahulu dan ambillah seorang di antara saudara kami untuk menggantikannya, dan kami percaya bahwa Tuanku adalah orang yang baik. Yusuf berkata, saya berlindung diri kepada Allah, dan tidaklah saya akan menghukum orang yang tak bersalah. Jika demikian, tentulah kami orang yang aniaya. Ketika mereka sudah berputus asa dalam hal ini, lalu mereka berbisik-bisik dan berkatalah yang tertua di antara mereka, yaitu Yahuza, sekali-kali saya tidak akan pulang kembali sebelum mendapat izin dari ayah. Kembalilah kamu semua dan ceritakanlah kepada ayah tentang peristiwa ini. Setelah mereka kembali dan terus menemui ayah mereka dan menceritakan peristiwa ini kepada ayahnya, lalu Yakub berpaling daripada mereka seraya katanya dalam hati, alangkah duka citaku mengenangkan Yusuf, telah rabun mataku karena duka cita itu. Marah Nabi Yakub pada anak-anaknya itu ditahan saja dalam hati. Melihat itu berkatalah mereka kepada ayah, janganlah selalu ingat saja kepada Yusuf, nanti ayah mendapat sakit dan meninggal dunia. Yakub berkata, aku ini hanya mengadukan duka citaku ini kepada Allah, dan saya mengetahui dari Allah tentang apa yang kamu tidak ketahui. Mereka lalu meminta izin untuk berangkat kembali ke Mesir menghadap raja untuk mohon kepada raja agar saudaranya yang ditahan itu dapat dilepaskan. Sewaktu mereka menghadap raja, di saat itu Yusuf berpendapat bahwa sudah datanglah waktunya untuk membuka tabir rahasianya, untuk memaklumkan kepada saudara-saudaranya bahwa dialah Yusuf, agar mereka itu mengakui atas kebenaran dan kesalahan yang telah mereka perbuat. Yusuf menceritakan apa yang pernah mereka lakukan waktu kecil. Semua kejadian itu diceritakan oleh Yusuf. Mendengar cerita itu, mulailah mereka tercengang. Timbullah pertanyaan dalam hati mereka, dari siapakah pembesar ini mengetahui peristiwa itu? Apakah dari Bunyamin? Sedangkan Bunyamin waktu itu tidak ikut dan pula tidak mengetahui sedikit pun tentang peristiwa itu, dan tidak seorang pun manusia yang tahu. Kemudian mereka memperhatikan akan gerak-gerik raja itu dan memperhatikan bentuk tubuh dan keadaan dibandingkan dengan tubuh Yusuf waktu kecil. Akhirnya yakinlah mereka bahwa ciri-ciri yang terdapat dalam tubuh pembesar ini
memang bersamaan dengan Yusuf. Mereka bertanya, apakah kiranya tuan ini Yusuf? Dengan segera Yusuf menjawab, betul, saya ini Yusuf, dan ini Bunyamin saudaraku sendiri. Allah telah mempertemukan kami karena Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbakti. Mereka berkata, demi Allah, sesungguhnya Dia telah melebihkan kau daripada kami, dan sesungguhnya kami orang-orang yang berdosa. Yusuf berkata kepada mereka, aku tidak akan bertindak apa-apa atas dirimu sekali. Tuhan telah mengampuni segala dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Mereka diizinkan kembali ke Kan'an untuk menemui ayahnya, dan setelah mereka tiba di rumah, mereka menyampaikan selai baju Yusuf. Ketika mereka menyampaikan baju itu kepada ayahnya, seketika itu mata Nabi Yakub terbukalah serta dapat melihat dengan terangnya. Padahal waktu itu beliau telah rambut, tidak dapat melihat segala peristiwa mereka ceritakan kepada ayahnya, di mana mereka telah menemui raja yang budiman, serta diterangkan pula agar mereka sekalian berangkat kembali ke Mesir untuk menemui serta dapat hidup bersama-sama dengan Yusuf. Mendengar ceritanya itu, Nabi Yakub sangat gembira sekali dengan ujarnya, apa yang telah terjadi marilah kita lupakan dan kami mohonkan ampunan kepada Allah. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa. Begitu pula dosaku sendiri, karena Allah pemberi ampunan dan Maha Pengasih. Marilah kita bersama-sama berangkat ke Mesir. Ketika Yusuf melihat bapaknya datang dan sedang dikelilingi saudara-saudara yang berjumlah 11 orang, mereka semua sujud di hadapan Yusuf. Lalu Yusuf berdiri dengan hormatnya. Seketika itu Yusuf juga mengadakan kedua belah tangannya ke langit. Ia bersyukur atas nikmat dan karunia Allah, sebagaimana terangkan dalam Al-Quran, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadithi fatiras samawati wal ardi anta waliya fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bisolihin. Hai Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah memberi kepadaku kerajaan, dan Engkau ajar kepadaku takwil mimpi. Hai Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Engkau penjagaku di dunia dan akhirat. Terimalah akadku sebagai muslim dan hubungkan aku dengan orang yang soleh. Inilah riwayat Nabiullah Yusuf alaihissalam yang dimulai dengan penderitaan yang bertubi-tubi. Jadi Nabiullah Yusuf ini dimulai dari penderitaan yang bertubi-tubi yang beliau terima dengan tabah,
dengan kesabaran, sehingga Allah mengangkat derajat Nabiullah Yusuf alaihissalam. Bapak Ibu yang kami muliakan, inilah cara Allah mengangkat derajat hambanya. Mudah-mudahan membawa manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.